Nah, untuk LO sendiri itu apakah ada evaluasi setiap bulannya atau setiap triwulan atau semester seperti itu Mbak Yuni? Iya, evaluasi laporan operasional ya. Kalau laporan operasional ini sama dengan laporan keuangan BLUD yang lain. Disusun setiap semester sekali dan tahunan sesuai Permendagri 79 tahun 2018. Namun secara internal, misalnya kita mau melakukan cross check data ya agar tidak terjadi kesalahan data. Itu boleh dilakukan 3 bulan sekali atau triwulan sekali untuk melakukan atau memastikan data itu akurat dan sesuai dengan data dukung yang ada. Itu boleh seperti itu. Atau misalnya mengikuti penyusunan laporan keuangan sesuai peraturan juga boleh ya Sobat BLUD misalnya. Aduh, kita tidak memungkinkan nih 3 bulan sekali ya. Iya. Kita mau nyusun laporan keuangan aja sudah termasuk syukur gitu ya, Iya. karena ya rutinitas rutinitas pelayanan cukup tinggi. Nah, itu bisa jadi semester sekali ya, semesteran atau tahunan sekali juga nggak apa-apa ya, sesuai dengan peraturan. Cuman untuk meminimalisir adanya resiko perbedaan angka ya, mungkin kalau misalnya mau dilakukan evaluasi pengecekan boleh triwulan sekali. Nanti dibantu dengan tim internal ya, audit internalnya atau SPI-nya ya, gitu seperti itu salah satunya. Berarti itu tergantung dengan kebijakan masing-masing instansi ya Mbak Ya Yuni ya? betul ya. Kembali lagi ke kebijakan akuntansinya Iya, seperti apa. seperti itu. Nah, sangat panjang sekali ya Mbak Yuni ya penjelasan terkait dengan laporan operasional ini. Mm-mm. Nah, apa nih Mbak Yuni tip and tricks bagi Sobat BLUD yang akan menyusun laporan operasional biar tidak terjadi kesalahan? Apa yang Hmm. harus diperhatikan seperti Hmm. itu? Oh iya, baik. Apa aja sih yang diperhatikan biar tersusun laporan operasional yang baik ya, yang eh, memiliki nilai yang sesuai dan realistis. Pasti dipastikan untuk pencatatan pendapatan secara operasional ya harus sesuai. Dengan cara gimana ya? Pasti semua pendapatan yang masuk di dalam laporan realisasi anggaran ya, nah itu nanti di cross check kemudian dilakukan penyesuaian nilai uh, piutang, kemudian nanti dilakukan penyesuaian nilai piutang yang akan datang ya, itu nanti dimasukkan ke dalam pendapatan operasional BLUD. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Pendapatan dulu. Selanjutnya adalah beban-bebannya. Kalau pendapatan tadi kaitannya dengan piutang ya, kalau beban kaitannya dengan hutang. Nah, kalau untuk beban sendiri kan ada beban operasional ya, kemudian beban penyusutan aset, beban penyisihan piutang. Nah, kemudian untuk beban operasional di sini perlu dilakukan pengecekan-pengecekan atau dilakukan eh, penyesuaian sesuai dengan kertas kerja dari data hutang itu sendiri gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan pengecekan. Kemudian selanjutnya beban persediaan yang ada itu berapa, beban yang dikeluarkan untuk biaya pegawai berapa, barang dan jasa berapa, itu perlu dilakukan cross check data. Nah, itu tentu saja nanti dengan data dukung yang ada seperti kwitansi-kwitansi pembayaran ya, itu nanti dikoleksi datanya, kemudian dilakukan penyesuaian nilai. Selanjutnya membahas mengenai beban penyusutan akumulasi ya. Akumulasi penyusutan ya. Beban akumulasi penyusutan hubungannya dengan aset. Nah, ini nanti biasanya tim bendahara barang nih yang harus melakukan update data ya, bekerja sama dengan BKAD ya, tentu saja di bendahara barang atau di bagian barang. Kemudian apabila nanti Bapak Ibu atau Sobat BLUD ini memiliki sistem informasi pengelolaan barang ya seperti sirup, Simbada dan teman-temannya, ya boleh nih terkait dengan beban penyusutan akumulasi penyusutan aset tetap bisa diambilkan dari data tersebut atau menyusun secara mandiri oleh BLUD. Selanjutnya terkait dengan beban penyisihan piutang. Mengenai penyisihan piutang ini juga masih menjadi hal yang penting bagi Sobat BLUD apabila mungkin Sobat BLUD ini belum nih melakukan penyisihan piutang di dalam
mungkin terkait dengan kebijakannya belum ada atau semacamnya. Nah, sebenarnya BLUD boleh melakukan atau menyisihkan nilai untuk penyisihan piutang. Nah, hal ini memungkinkan apabila nanti suatu saat ada besaran piutang yang tidak bisa tertagih. Nah, menjadi resiko ya, menjadi salah satu resiko dalam pengelolaan keuangan itu sendiri. Jadi perlu dibuat atau dibuka suatu penyisihan piutang. Nah, ini mengenai penyisihan piutang itu tertera atau tercantum dalam suatu kebijakan akuntansi BLUD. Nah, penting ya untuk disampaikan berapa persen sih penyisihan piutangnya. Kemudian beban penyisihan piutang itu akan berkorelasi naik turunnya sesuai dengan nilai piutang yang ada pada periode bersangkutan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian beban yang lain ya, beban lainnya itu nanti terkait dengan kenaikan penurunan terkait dengan aset ya, kenaikan penurunan terkait dengan pengadaan persediaan ya, itu juga nanti salah satu menjadi hal yang berpengaruh dalam laporan operasional. Nah, ini yang kita bahas baru yang kegiatan operasional. Nah, kalau non operasional bagaimana? Ya, kegiatan di luar operasi pelayanan kita ya. Salah satunya adalah misalnya ada aset yang dilakukan penjualan, jual beli aset, kemudian misalnya aset itu sudah rusak ataupun usang, kita ada beban atau biaya kerugiannya ya untuk pengelolaan aset rusak ataupun usang tersebut. Nah, itu masuk ke kegiatan non operasional di laporan operasional. Baik, ada banyak hal nih yang perlu diperhatikan ya Mbak Yuni Iya, ya. betul. Dari pendapatan operasional, Iya, kemudian beban bebannya. operasional yang berdiri dari bermacam-macam beban ya tadi ya Nah, Mbak Yuni sekali, ya. banyak sekali. Kemudian ada pendapatan dan beban non operasional Non-operasional. seperti itu. Kemudian apa manfaat utama dari LO tersebut bagi BLUD dan menghasilkan apa sih laporan LO tersebut dan berkaitan dengan apa sih laporan LO tersebut dalam pengelolaan BLUD? Nah, ya, oke. Wah, banyak sekali nih ya pertanyaannya. Ada 3 nih Mbak Yuni, poin utama kita. Nah, luar biasa. Apa ya manfaatnya laporan operasional? Nah, penting ya bagi Mbak Devi dan juga Sobat BLUD. Laporan operasional di sini ya karena memang sifatnya operasional, memunculkan atau melihat atau menunjukkan kinerja operasional ya secara akrual di suatu UPT BLUD terkait dengan pendapatan operasionalnya, kemudian beban-beban secara operasionalnya ya, kemudian pendapatan maupun pendapatan ataupun beban non operasional untuk pos-pos luar biasa. Ya, jadi seperti yang tadi kita sampaikan di awal ya, bahwasanya laporan operasional itu adalah laporan ya yang berkaitan dengan nilai-nilai operasional atau sumber-sumber daya ekonomi yang nantinya akan menambah ataupun mengurangi dari laporan perubahan ekuitas. Nah, karena disampaikan juga ya laporan operasional itu nanti akan menghasilkan surplus defisit operasional di BLUD itu sendiri. Nah, surplus defisit laporan operasional itu nanti akan berpengaruh dengan laporan perubahan ekuitas. Nanti akan kalau laporan operasional tersebut itu surplus ya, maka nanti ekuitas kita itu akan bertambah. Kalau operasional kita defisit ya, nah, maka ekuitas kita akan berkurang. Jadi saling berhubungan ya Mbak Yuni ya? Ya, betul sekali. Jadi ada hubungan antar laporan satu dengan laporan yang lain. Begitu. Baik. Jadi kalau laporan operasionalnya salah, LPE-nya juga salah. Juga salah. Nah, gitu ya. Jadi berkaitan ya. Penting bagi Sobat BLUD dan rekan-rekan semua Mbak Devi untuk dapat menyusun laporan operasional dengan baik dan benar. Sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan peraturan yang ada. Tentu saja kalau BLUD mengacunya dengan apa? Permendagri 79 tahun 2018 dan juga PSAP terkait gitu.
Nah, itu dia Sobat BLUD terkait pembahasan kita yaitu laporan keuangan, khususnya laporan operasional. Nah, tentu saja sangat menarik kan Sobat BLUD. Dari diskusi kita tadi dapat saya simpulkan yaitu laporan operasional adalah alat penting nih bagi BLUD untuk mengevaluasi efisiensi kinerja layanan melalui data pendapatan dan beban yang berbasis akrual. Seperti itu ya Mbak Yuni ya? Betul sekali. Dengan komponen seperti pendapatan operasional, beban operasional, serta pendapatan dan beban non-operasional. LO menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan yang strategis. LO mendukung transparansi dan menjadi dasar pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi bagi BLUD. Terima kasih kepada Mbak Yuni Pratiwi yang telah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung kepada kita dalam podcast diskusi laporan keuangan, khususnya laporan operasional. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada Sobat BLUD yang telah menyaksikan podcast diskusi BLUD. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita yaitu blud.co.id. Kalau Sobat BLUD ingin lebih mengetahui seputar BLUD, bisa langsung kunjungi website kita yaitu blud.co.id dan juga Instagram kita yaitu @sinkor.blud. Tentu jangan lupa untuk mengikuti episode berikutnya yang mana kita akan membahas terkait dengan topik seputar BLUD yang lebih luas lagi. Sampai jumpa Sobat BLUD.